Selamat pagi anak-anak, selamat datang kembali pada mata pelajaran sejarah wajib kelas 11. Jadi kali ini materi kita yaitu kelanjutan dari materi minggu lalu tentang perlawanan-perlawanan daerah terhadap penjajahan dari bangsa Belanda. Jadi khusus untuk minggu ini materinya mengenai adalah perlawanan di 3 daerah. Yang pertama yaitu perlawanan Kapiten Patimura di Maluku, terus yang kedua perlawanan Pangeran di Ponorogo di daerah Yogyakarta, dan yang terakhir yang ketiga perlawanan Sultan Badarudin di daerah Palembang. Untuk kalian agar lebih jelas dan lebih paham tentang materi kali ini, perhatikan dengan baik ya video berikut. Perlawanan Kapiten Patimura di Maluku. Latar belakangnya, Maluku termasuk daerah yang paling awal didatangi oleh Belanda yang kemudian berhasil memaksakan monopoli perdagangan. Rempah-rempah Maluku hanya boleh dijual kepada Belanda. Kalau tidak dijual kepada Belanda, maka mereka dicap sebagai penyelundup dan pembangkang. Maka latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Maluku di bawah pimpinan Thomas Matulesi yang dikenal dengan nama Kapiten Patimura adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak terjadi korupsi. Adanya kewajiban membuat ikan asin dan garam untuk kapal perang Belanda. Hukuman denda dibayar dari hasil penjualan cengkeh serta ditambah biaya untuk kepentingan residen. Adanya pelayaran hongi yang menebar penderitaan. Pelayaran hongi adalah pelayaran yang diadakan oleh POC tiap setahun sekali dengan orang-orang untuk patroli ke Pulau Manipa, Seram, dan Buru untuk mengawasi daerah. Dilarang menghasilkan cengkeh yang menyebabkan banyak pedayung lokal yang mati kelaparan dan dibunuh oleh VOC. Jalannya perlawanan. Protes rakyat di bawah pimpinan Thomas Matulesi diawali dengan penyerahan daftar keluhan-keluhan kepada Belanda. Pada tanggal 9 Mei 1817 berkerumunlah sejumlah orang di hutan Warlutun. Dipilihnya Thomas Matulesi sebagai kapten. Serangan dimulai pada tanggal 15 Mei 1817 dengan menyerbu pos Belanda di Porto. Keesokan harinya rakyat mengepung benteng Drustede dan direbut dengan penuh semangat. Seluruh isi benteng itu dibunuh termasuk Van den Berg beserta keluarga dan perwira lainnya. Rakyat Maluku berhasil menduduki benteng Drustede. Setelah kejadian itu, Belanda mengirimkan pasukan yang kuat dari Ambon lengkap dengan persenjataan di bawah pimpinan Mayor Beches. Ekspedisi ini berangkat pada tanggal 17 Mei 1817 dengan perjalanan yang melelahkan. Pada tanggal 20 Mei 1817 pasukan itu tiba di Saparua dan terjadilah pertempuran dengan pasukan Patimura. Pasukan Belanda dapat dihancurkan dengan Mayor Beches mati tertembak. Selanjutnya Patimura memusatkan perhatian untuk menyerang benteng Zelandia di Pulau Haruku. Melihat gelagat Patimura itu, maka pasukan Belanda di benteng itu diperkuat oleh komandannya Groth. Oleh karena itu, Patimura gagal menembus benteng Zelandia. Belanda berusaha mengadakan perundingan dengan Patimura namun tidak berhasil, sehingga peperangan terus berkobar. Belanda terus-menerus menembaki daerah pertahanan Patimura dengan meriam, sehingga benteng Drustede terpaksa dikosongkan. Patimura mundur, benteng diduduki Belanda, tapi kedudukan Belanda dalam benteng menjadi sulit karena terputus dengan daerah lain. Belanda minta bantuan dari Ambon. Setelah bantuan Belanda dari Ambon yang dipimpin oleh Kapten Lisnet dan Mayer datang, Belanda mengadakan serangan besar-besaran pada November 1817. Akhir perlawanan Patimura yaitu serangan Belanda menyebabkan pasukan Patimura semakin terdesak. Banyak daerah yang jatuh ke tangan Belanda. Para pimpinannya juga terperangkap ataupun tertangkap. Patimura akhirnya tertangkap di seri-seri yang kemudian dibawa ke Saparua. Belanda membujuk Patimura untuk diajak kerjasama, namun Patimura menolak. Oleh karena itu pada tanggal 16 Desember 1817 Patimura dihukum gantung di depan benteng Victoria Ambon. Perlawanan Pangeran di Ponorogo atau Perang Jawa. Sejak awal abad ke-18, Belanda memperluas wilayah daerah kekuasaannya dan berhasil menguasai Mataram pada tahun 1812.
Pengaruh Belanda mulai memasuki kalangan istana dan mengancam kehidupan beragama di dalam istana. Pangeran Diponegoro tergerak untuk melakukan perlawanan terhadap aksi Belanda tersebut. Adapun sebab-sebab umum terjadinya Perang Jawa atau Perang Diponegoro, yang pertama, rakyat menderita akibat pemerasan Belanda dengan menarik pajak. 2. Kaum bangsawan merasa dikurangi haknya, misalnya tidak boleh menyewakan tanahnya. 3. Adanya campur tangan Belanda di istana, misalnya dalam tata cara ataupun Belanda duduk sejajar dengan Sultan. Sebab-sebab khusus yaitu pembuatan jalan melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa seizin di Tegalrojo dianggap merupakan penghinaan, sehingga Pangeran Diponegoro mengangkat senjata pada tanggal 20 Juli 1825. Adapun jalannya peran Jawa ini yaitu pembantu Pangeran Diponegoro yaitu Kiai Mojo, Sentot Alibasa Prawidirjo, Pangeran Mangkubumi, di mana pusatnya yaitu di Selarong. Sistem yang digunakan yaitu perang gerilya dan perang sabil. Pangeran Diponegoro juga diangkat penyelamat negara, sehingga mendapat julukan Sultan Abdul Hamid Yuru Cokro Amirul Mukminin Sayyidina Panotogomo Khalifatullah Tanah Jawa. Pada saat itu Belanda dipimpin oleh Jenderal de Kock yang mempergunakan cara yang pertama, siasat benteng Stetsel. Yang kedua, mengangkat kembali Sultan Sepuh agar tidak dibenci oleh rakyat Mataram. 3. Mempergunakan politik divide et impera. Melihat sistem Belanda yang cukup berbahaya ini, Pangeran Diponegoro memindahkan markasnya ke Pleret, ke Dekso, dan ke Pangasi. Daerah Pacitan dan Purwodadi juga berhasil dipertahankan. Serdadu Belanda terus digempur oleh pasukan Diponegoro sehingga 2000 tentara Belanda tewas. Pada rentang tahun 1828 sampai 1830, Pangeran Diponegoro menghadapi kesulitan-kesulitan. Yang pertama, tahun 1838, Kiai Mojo mengadakan perundingan dengan Belanda di Mangi, tapi gagal. Kiai Mojo ditangkap dan diasingkan ke Minahasa. Lalu pada 1849 wafat. Pada tahun 1839 Pangeran Mangkubumi menyerah karena sudah tua. Yang ketiga, Sentot Prawidirjo mengadakan perundingan dengan Belanda. Ia bersedia menyerah asalkan menjadi pimpinan pasukan. 1830 Pangeran Dipokusumo menyerahkan putranya Pangeran Diponegoro. Akhirnya perang, Belanda akhirnya berhasil menangkap Pangeran Diponegoro pada tanggal 28 Maret 1830 dan dibawa ke Batavia dengan kapal Polas. Terus diasingkan ke Manado. Pada 1834 diasingkan ke Makassar dan akhirnya wafat pada 8 Januari 1855. Pangeran Diponegoro yang panjang membawa kibat sebagai berikut. Wilayah Mataram, Jogja, Surakarta menjadi sempit. Pakubuwono VI yang ikut melawan Belanda akhirnya dibunuh di Ambon 1830. Kedua, Belanda memperoleh daratan Surakarta, Yogyakarta sebagai daerah yang diperas kekayaannya. Ketiga, adanya sebagian cukai yang dihapus untuk mengurangi kerusuhan. Perang Palembang. Pada tahun 1811, Sultan Mahmud Badarudin II menyerang pos tentara Belanda yang berada di Palembang, tetapi yang menolak bekerja sama dengan Inggris, sehingga Thomas Tampuk Raffles mengirimkan pasukan menyerang Palembang dan Sultan Mahmud terpaksa melarikan diri dari istana kerajaan. Lalu Raffles mengangkat Sultan Ahmad Najamuddin II, adiknya Sultan Mahmud, sebagai raja. Pada tahun 1813 Sultan Mahmud Badarudin II kembali mengambil alih kerajaan. Namun 1 bulan berikutnya diturunkan kembali oleh Raffles yang mengangkat kembali Sultan Ahmad Najamuddin II, sehingga menyebabkan perpecahan keluarga dalam Kesultanan Palembang. Pertempuran pun dimulai di sungai pada tanggal 21 Oktober 1819 oleh Belanda dengan tembakan atas perintah Waterberg. Serangan ini disambut dengan tembakan dari tepi Musi. Pertempuran baru dimulai 1 hari. Waterberg menghentikan penyerangan dan akhirnya kembali ke Batavia pada 30 Oktober 1811. SMB atau Sultan Mahmud masih memperhitungkan dan mempersiapkan diri atas adanya serangan balasan. Persiapan pertama adalah restrukturasi dalam pemerintahan. Penanggung jawab benteng-benteng dirotasi tetapi masih dalam lingkungan keluarga Sultan.
Pada 1818, Belanda menuntut balas atas kekalahan mereka sebelumnya dan menyerang Palembang serta berhasil menangkap Sultan Ahmad Najamuddin II dan mengasingkannya ke Batavia. Namun Kesultanan Palembang kembali bangkit dengan melakukan perlawanan yang kemudian dipimpin kembali oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Lalu pada tahun 1819, Sultan mendapat serangan dari pasukan Hindia, di antara lain dikenal sebagai Perang Menteng. Pada tahun 1821, dengan kekuatan pasukan yang lebih dari 4.000 tentara, Belanda kembali menyerang Palembang dan berhasil menangkap Sultan Mahmud Badarudin II yang kemudian diasingkan ke Ternate. Ya, itu tadi adalah video materi pembelajaran kita. Jadi bisa Bapak simpulkan sedikit bahwa di perlawanan yang 3 daerah tersebut, seperti yang contohnya yang pertama yaitu perlawanan Thomas Matulesi atau Kapiten Patimura, dan juga yang kedua perlawanan Pangeran Diponegoro yang terkenal dengan taktik gerilyanya, serta yang ketiga perlawanan Sultan Badarudin di daerah laut atau perlawanan di daerah melawan antar kapal, yaitu perlawanan kerajaan maritim. Untuk kalian, yaitu dalam lanjut kita maupun diskusi ataupun tugas, untuk itu akan dilakukan di Discord. Dan kedepannya semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap rajin olahraga supaya di masa pandemi ini kita tetap semangat dan juga tetap berkarya. Jadi untuk kedepannya semoga kalian tetap sehat. Selamat pagi.